Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan malam hari ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang menyangkut tentang fosil gallikelor bertuah atau fosil gallikelor berkualitas, yang artinya fosil gallikelor yang mempunyai energi secara alami, yang bisa dikatakan energinya ini aktif atau cukup kuat atau cukup untuk dimanfaatkan sebagai sarana-sarana tertentu. Termasuk jenis fosil gallikelor yang berkualitas juga sudah sering saya ulas, sudah sering saya jelaskan di video-video saya sebelumnya. Jadi tidak perlu saya ulas berkali-kali, tidak perlu saya ulas terus-terusan. Dan untuk jenis fosil gallikelor yang mempunyai energi yang agak sedikit keras juga sudah pernah saya ulas, sudah pernah saya jelaskan, meskipun mungkin tidak lengkap karena keterbatasan saya. Itu sudah pernah sekitar 1 tahun yang lalu atau mungkin sekitar 10 bulan yang lalu. Terus untuk jenis fosil gallikelor yang ciri mempunyai ciri-ciri antara bagian fosil gallikelor pinggir, fosil gallikelor agak menengah, dan fosil gallikelor agak tengah, juga jenis fosil gallikelor yang disebut dengan inti fosil gallikelor juga sudah pernah saya ulas lebih dari 2 kali, seingat saya begitu. Namun di sini juga ada sebuah pertanyaan yang belum pernah saya bahas, yaitu tentang sebuah pertanyaan yang mengenai fosil gallikelor juga tentunya. Yang inti pertanyaannya adalah, Bang, apakah ada fosil gallikelor yang bisa dipakai sebagai sarana keselamatan mutlak? Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas pertanyaannya buat sahabat subscriber yang menanyakan hal semacam ini di kolom komentar. Bahwasanya untuk jenis fosil gallikelor yang bisa dipakai untuk sarana keselamatan mutlak, selama ini saya belum pernah menjumpai, belum pernah tahu. Dan dari jenis benda-benda bertuah lainnya selain fosil gallikelor, saya juga belum pernah menjumpai yang namanya benda yang bisa dipakai sebagai sarana keselamatan mutlak. Ya, khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula perlu diketahui bahwasanya mutlak itu apa sih? Mutlak itu bisa diartikan keseluruhan, bisa dimaknai atau difahami dengan makna pasti, atau bisa juga dikatakan dengan keselamatan yang dijamin benar-benar selamat luar dalam tanpa adanya kekurangan apapun. Intinya begitu. Ya, untuk jenis media apapun, sekali lagi saya katakan, saya pribadi belum pernah menjumpai media dari jenis apapun, termasuk dalam tema kali ini adalah fosil gallikelor. Setahu saya tidak ada media yang bisa dipakai sarana untuk keselamatan mutlak. Karena keselamatan mutlak itu datangnya hanya dari Tuhan, Sang Pencipta, yang menciptakan media, termasuk yang menciptakan kelor juga. Tidak ada satupun benda di muka bumi ini yang menyamai Tuhan sehingga bisa dipakai sebagai sarana keselamatan mutlak. Tidak ada. Karena media tetaplah media, hanyalah sebuah benda yang diciptakan oleh Sang Pencipta, hanya sebagai sarana, tidak lebih dari itu. Katakanlah alat bantu. Tidak ada yang namanya alat bantu, itu membantu secara keseluruhan. Pasti tetap kita menggunakan tenaga. Contoh, kita akan memotong kayu, memakai gergaji. Tidak mungkin gergaji tersebut itu berjalan sendiri, bergerak sendiri. Pasti kita juga mengeluarkan tenaga, kita juga berikhtiar untuk memotong kayu tersebut, sehingga kayu tersebut bisa dipotong dengan gergaji, yaitu alat bantu. Tetap yang namanya alat bantu, tetaplah alat bantu. Dan mungkin di sini juga ada pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya tidak sempat saya bahas di sini. Saya mohon maaf dikarenakan pertanyaannya itu sudah terjawab di video-video saya sebelumnya. Biasanya sudah sering sekali saya ulas. Contohnya fosil gallikelor yang berkualitas bagaimana, ciri-ciri fosil gallikelor yang asli dengan yang bukan bagaimana, sudah sering sekali. Bahkan kemarin pun saya sempatkan untuk membuat video yang di situ menjelaskan antara fosil gallikelor yang asli dan yang tidak asli. Padahal beberapa bulan yang lalu sudah saya jelaskan berkali-kali antara fosil gallikelor yang asli dan yang tidak asli itu bagaimana. Namun
saya ingat-ingat dikarenakan waktu saya menjelaskan itu tidak memberikan contoh dan kebetulan ada contohnya, sehingga saya ulangi lagi agar lebih jelasnya begitu. Ya baik, pada perjumpaan kali ini cukup sampai di sini dulu teman-teman ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan keterbatasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dalam video ini kita bisa mengambil hikmahnya, ambil yang positif, buang yang negatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.